Oke, selamat malam Mas Gion. Malam. Oke, Mas Gion, dunia hiburan tanah air kembali diguncang ya kabar tertangkapnya salah satu aktor sinetron Ahmad Zoni untuk ketiga kalinya terkait kasus yang sama narkoba nih Mas. Oke Mas, ada kekecewaan nggak Mas? Mas kan juga terlibat dalam asosiasi ketua film Pavindo ya, ketua ya. Itu gimana melihatnya Mas? Ya, saya terus prihatin ya sebagai ketua umum Pavindo melihat bahwa terkenanya Ahmad Zoni ini sedikit mencoreng untuk bagaimana pekerja seni itu dianggap sebagai bagian daripada apakah dalam dunia kerja, apakah dunia dalam kegiatannya harus memakai narkoba. Jadi ini ada dampak secara efek domino, pasti masyarakat menyatakan bahwa oh artis banyak ya yang berbuat seperti itu, padahal tidak juga. Dan saya perhatikan memang sampai ketangkapnya Ahmad Zoni sampai 3 kali ini memang merupakan suatu apa ya, boleh dibilang harus perlu dievaluasi, lalu perlu juga kita bahas bahwa apakah gejala-gejala seperti ini pada saat dilakukan pada saat mulai zaman waktu syuting atau memang setelah selesai syuting. Itu aja. Nah, artis public figure itu yang memakai itu kan kadang-kala dibedain Mas ya. Tapi dalam kacamata Mas sama aja gak sih Mas? Artis sama orang biasa kalau sama-sama narkoba itu nggak dibeda-bedain gitu Mas. Iya, bagaimanapun artis kan trendsetter. Jadi kan dia sebagai publish ya. Artinya public figure yang memang dilihat oleh masyarakat sebagai contoh lah bahkan. Ketika ada orang-orang yang ngefans sesuatu si artis tadi atau aktor tadi yang dimana dia kena terjadinya suatu kasus narkoba, ini akan mengandung suatu implikasi yang kuat. Apa implikasinya yang kuat? Artinya implikasi menyatakan bahwa fans kita nih kayak begini ya gitu. Tapi kok apakah kita perlu? Nah ini masyarakat kita kan kadang-kadang mohon maaf ya, mungkin kalau ngefans tuh ngefans banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau udah fansnya terkena dampak baru dia benci banget, itu termasuk seperti itu. Nah tetapi harus ada pembelajaran yang memang harus dibangun bahwa ini ada contoh-contoh yang harus memang kita edukasikan, bahwa contoh-contoh bahwa hal ini tidak baik, kenapa terjadi seperti ini, dan perlu ada edukasi sehingga juga ada perlu masyarakat mengetahui bahwa narkoba itu bukan musuh hanya seorang artis tapi musuh bangsa gitu. Mas, ada kaitannya gak sih Mas pekerjaan di dunia seni dengan penggunaan narkoba? Apakah sedepresi di dunia seni akhirnya larinya ke narkoba gitu Mas? Iya, jadi gini, kalau teman-teman itu kan waktu kita ngerasain syuting ya, syuting itu kan kadang-kala ada yang dapat stripping atau yang tidak stripping. Kalau stripping ini kan mengejar waktu, mengejar timeline lah, ibaratnya waktunya sudah terukur gitu ya. Nah, ketika waktu kita, tenaga kita dibutuhkan sama si PH tersebut, nah kadang-kala kita sadar bahwa kita ini sudah tidak bisa, mungkin waktunya harus mengeksplorasi badan kita. Nah, padahal di dalam kegiatan dalam syuting itu kan selalu ada waktu-waktu yang memang kita harus kejar jam tayang. Misalnya hari ini berapa episode, hari depan berapa episode. Nah, disinilah yang terjadi ada semacam kontradiksi. Bagaimanapun kebutuhan memang ngejar jam tayang, tapi di satu sisi juga harus melihat dong kemampuan atau kekuatan daripada si artis tersebut. Sehingga akhirnya ketika dia memang terpaksa, dia tidak mampu badannya ini untuk menerima untuk waktu tersebut, dia memakai doping. Nah, doping ini akhirnya yang pertama hanya sebagai suplemen kan, tetapi ketika suplemennya ini sudah menjadi kebiasaan, nah itu akan dibawa di luar syuting. Itulah yang banyak terjadi, aktor atau artis yang terkena itu karena tadinya menganggap itu hanya sebagai doping, tapi ketika doping itu dipakai terus pada saat syuting memang oke. Nah selesai dia sudah syuting, dia terkena katakanlah masalah atau dia nggak bisa gangguan, nggak bisa tidur atau kena pause syndrome. Biasa gue syuting kok gue tiba-tiba nggak ada yang ngajak syuting lagi. Nah dia mencoba itu masuk ke tempat-tempat itu, akhirnya dia membiasakan hal-hal yang dulu lagi. Nah hal-hal seperti ini harus dibutuhkan secara hipnoterapi. Itu memang harus ada cara penyelesaiannya. Jadi ketika memang dia syuting dia nggak mampu, ya dia harusnya minumnya bukan doping. Ya
jangan dia pakai ya tadi narkoba, baik narkoba kelas 1 atau kelas 2 kita atau kelas 3 lah ya. Artinya narkoba ini kan terbagi beberapa jenis kan gitu ya. Yang mungkin dibilang gua kalau pakai Inex gua kuat banget nih, gila nggak tidur nih. Tetapi kan dampaknya ada setelah dia habis syuting berapa bulan, terus dia biasa make, akhirnya setelah dia nggak syuting gimana? Jadi biasa. Narkoba itu gaya hidup atau memang kebutuhan mas untuk si pengguna mas menurut mas? Kalau menurut saya kebutuhan, bukan gaya hidup. Karena kebutuhan dia pada saat ketika dia dipakai pada saat gini, pertama ini kebutuhan. Kenapa? Pada saat dia syuting itu kan dia pengen jangan sampai dia perannya diganti atau dia tidak fokus atau katakanlah dia stamina dia turun. Contoh gini, kalau syuting kita selesai jam 2 pagi, katakanlah on cam-nya lagi pagi, dia harus kuat dong stamina-nya kan. Dia harus bagaimana? Kalau nggak dipakai doping itu dia akan lemah. Nah kalau dia lemah entah dia sakit entah apalah, dia pasti nggak akan pakai lagi. Nah ketakutan para artis tersebut yang tadinya sudah bekerja sama dengan PH atau dengan stripping tadi, itu akan mengakibatkan tadi dia akan tidak mencegah, artinya bahwa oh ya sebenarnya badan gue nggak kuat nih gitu ya. Nah jangan diterusin lagi, kalau kataan udah bisa nggak jam 11 malam udah selesai gitu ya. Nah kadang-kadang kan nggak juga, weh gimana nih tanggung ya udah jam, oke. Nah sedangkan dia udah loyo gitu kan, nah, dia pakai doping. Nah akhirnya itu menjadi kebutuhan sebagai suplemen gitu kan. Nah kalau yang gaya hidup ini adalah orang yang ingin tahu, misal artis yang baru mungkin syuting, cobain itu gaya hidup. Wah nggak keren nih kalau nggak pakai kan gitu. Mas terakhir mas, apabila Amarzoni nih yang sudah 3 kali tertangkap, mungkin suatu saat dia bebas, dia kemungkinan ingin kembali lagi ke dunia hiburan, mungkin ke dunia perfilman, akankah diterima lagi mas oleh masyarakat? Itu kan gini ya, konsistensinya Amarzoni itu harus memang kelihatan secara bukan hanya secara gimmick ya, artinya memang secara full dia artinya mengakui bahwa ini salah, dia ada kontrak terhadap publik lah, karena dia seorang artis yang boleh dibilang mungkin lagi naik daun. Nah ketika dia punya kontrak dengan masyarakat, public figure gitu ya, kontrak gitu ya, saya berjanji saya dengan ini saya menyambut tidak akan terkenal lagi, bukan tidak mungkin dia akan diterima oleh masyarakat lagi. Dan bahkan mungkin saja ketika di dalam perjalanannya itu tiba-tiba dia hijrah bisa mengedukasi, wah itu keren. Nah, kita jangan sekali-sekali juga memberikan pandangan yang negatif juga. Memproyeksi negatif itu kan sesuatu yang memang tidak patutlah kita memberikan apresiasi negatif. Tetapi kita mudah-mudahan memberikan suatu apresiasi positif bahwa kamu sanggup bisa John Amar, dan kamu bisa juga bagaimana membuatnya konsistensi dalam hidup kamu, dan kamu janji depan masyarakat bahwa saya berjanji tidak akan berbuat lagi. Nah bahkan dia menjadi, boleh dibilang bisa menjadi seorang seorang mentoring lah ya, bagaimana kena dampak dan sebagainya, itu menjadi salah satu bagian bisa diterima hati masyarakat Indonesia.